Hai guys, perkenalkan nama saya Huda Megoibowo dengan NIM 19156442225 dan juga ada rekan saya di sini. Revi Puspitasari dengan NIM 1915644227. Jadi di video kali ini kita ingin membahas tentang standar akuntansi di negara Brunei Darussalam. Namun sebelum masuk ke videonya, aku pengen nanya nih ke Mego. Iya. Gimana sih perkembangan akuntansi di Asia? Oke, jadi Revi, untuk yang saya ketahui, jadi untuk perkembangan akuntansi di Asia sendiri, banyak sekali negara yang berkembang mempunyai sejarah penjajahan, mungkin seperti negara Belanda, Indonesia, Cina, dan juga termasuk Brunei Darussalam itu sendiri. Nah, dan juga banyak sekali negara-negara yang berkembang di Asia mengalami kemunduran kepercayaan diri dalam pasar keuangan. Nah, yang mana itu akan berujung pada krisis finansial. Nah, salah satu cara untuk jalan keluar dari hal ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan juga transparansi dari akuntansi itu sendiri. Nah, dan juga dengan cara yaitu mengadopsi akuntansi dan juga meningkatkan kualitas dari transparansi akuntansi itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit dari saya mengenai pemaparan atau penjelasan perkembangan akuntansi di Asia. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih detail nih tentang standar akuntansi yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tetap stay tune ya. Oke guys, jadi selanjutnya di sini saya akan membahas lebih detail lagi bagaimana sih standar akuntansi yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi Brunei Darussalam Accounting Council atau biasa disebut BDASC itu didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 yang mana melalui penegakan Accounting Standard Order atau biasa disebut ASO pada tahun 2010. Nah, untuk BDASC sendiri ini bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan juga badan-badan lainnya yang ada di negara Brunei Darussalam. Nah, tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah itu mengawasi praktek dan juga profesi di sektor jasa akuntansi publik di Brunei Darussalam dan juga untuk memastikan bahwa akuntan publik ini mematuhi standar dan juga persyaratan prosedur yang ditentukan oleh kepentingan publik. Dan juga diharapkan bahwa standar akuntansi ini Order 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Brunei Darussalam dan juga termasuk meningkatkan transparansi dan juga konsistensi dalam penyusunan dan juga penyediaan laporan keuangan oleh perusahaan komersil untuk memungkinkan para pemangkunya kepentingan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Brunei Darussalam. Yang pertama ada sumber pendanaan, yang kedua ada sistem hukum, yang ketiga ada perpajakan, yang keempat ada ikatan politik dan ekonomi, yang kelima ada inflasi, yang keenam ada tingkat perkembangan ekonomi, yang ketujuh ada tingkat pendidikan, dan yang terakhir budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang pertama, yaitu sumber pendanaan. Ekonomi di negara Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Pendapatan mereka juga terbilang cukup tinggi di dunia. Satuan mata uang Brunei Darussalam ialah dolar Brunei yang nilainya setara dengan dolar Singapura. Yang kedua adalah sistem hukum. Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem hukum yang diwarisi oleh Inggris. Hal ini didasarkan pada The Common Law Inggris. The Common Law merupakan sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Ketiga, perpajakan.
Brunei tidak mewajibkan seluruh warga negaranya untuk membayar segala bentuk pajak. Jadi tidak ada pajak penghasilan atau no good and tax service, dan tidak ada value added tax atau PPN. Satu-satunya pajak yang mereka bayar hanyalah pajak jalan. Yang keempat itu adalah ikatan ekonomi dan juga ikatan politik. Untuk negara Brunei sendiri, negara Brunei adalah salah satu negara yang termasuk banyak sekali menjalin antara hubungan-hubungan negara antara negara di luar negeri, termasuk atau terutamanya di negara ASEAN. Negara ASEAN dan juga Brunei ini adalah termasuk salah satu anggota dari PBB. Nah, untuk Kesultanan Brunei itu terlibat antara konflik Kepulauan Spratly dan juga melibatkan antara negara-negara ASEAN lainnya. Namun untuk konflik tersebut tidak melibatkan negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Indonesia. Yang kelima itu ada inflasi. Nah, untuk negara Brunei sendiri, negara Brunei itu memiliki inflasi yang cukup rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Dan juga negara Brunei sendiri tidak mengenal adanya kebijakan pajak penghasilan pribadi, melainkan untuk negara Brunei sendiri menyiapkan atau mempersiapkan program kesejahteraan kepada masyarakatnya yang begitu berlimpah untuk menjamin legitimasi kepada masyarakatnya, yang mana hal tersebut dibutuhkan oleh negara-negara lainnya. Oke, selanjutnya ada tingkat perkembangan ekonomi. Jadi teman-teman perlu diketahui nih bahwasanya negara Brunei sendiri adalah negara terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan penghasilan minyak terbesar, di mana negara Brunei menghasilkan minyak 180.000 ton atau sebanding dengan 29.000 meter per kubik per harinya. Nah, di selain Brunei menghasilkan minyak, ternyata Brunei sendiri menghasilkan gas terbesar di dunia keempat, di mana untuk tingkat pertumbuhan, tingkat kenaikan harga pada Petroleum itu diraih pada tahun 1970, dan juga puncak dari kenaikan harga tersebut itu diraih pada tahun 1980, di mana dengan kenaikan harga 5,7 miliar US dollar Amerika. 7. Tingkat pendidikan. Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak, beragama, serta menguasai teknologi. Pemerintah telah menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu yang pertama, sistem dwibahasa di semua sekolah, yang kedua, konsep Melayu Islam beraja di kurikulum sekolah, yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia, serta pendidikan vokasi maupun teknik. Yang terakhir adalah budaya. Brunei Darussalam merupakan negara dengan multi etnis, di mana etnis-etnis tersebut tergabung dalam satu kelompok yang bernama Barunai. Pribumi Brunei yang beragama Islam cenderung menjadi Brunei Malay, walaupun mereka tidak sepenuhnya berbahasa Melayu. Nah, jadi itu tadi gue penjelasan materi tentang standar akuntansi di negara Brunei Darussalam. Nah, benar sekali. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai standar akuntansi yang ada di negara-negara lainnya, tetap stay tune dan pantengin video-video lainnya ya. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. bye-bye.